Menarik ya Pak ya. Ini menarik Pak kalau kita melihat data yang sudah dikeluarkan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup menarik di kuartal kedua di tahun 2025. Ini bahkan di atas proyeksi dari konsensus ya Pak ya. Yang semula diproyeksikan berada di 4,8, 4,78 tapi ternyata berada di 5,12. Ini sebetulnya kabar yang cukup mengembirakan begitu ya Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak tanggapan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ternyata tumbuh positif, Pak. Ya buat kita juga cukup menggembirakan. Ini kan kabar kemarin kita tunggu-tunggu, kita juga penasaran karena memang banyak sekali kan orang membayangkan wah ini kelihatannya ke depan malah mungkin bisa lebih buruk gitu kan ketimbang kuartal pertama dan sedangkan kita juga melihat beberapa program kita masih ada yang perlu kita genjot dan seterusnya, tapi memang juga di pihak lain banyak sekali yang sudah dilakukan oleh tim perekonomian kita yang mudah-mudahan ternyata efeknya sudah mulai terasa di dalam perekonomian kita dan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ternyata mulai membuahkan hasil seperti kemarin-kemarin ini kan kita banyak dibayangin dengan kegaduhan di global. Kegaduhan di global ini memang membuat cemas dan sehingga semua proyeksi termasuk World Bank, IMF pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi secara global pun akan menurun. Nah tapi kan dengan begitu cepatnya kegaduhan itu bisa hilang, apalagi buat Indonesia kalau kita bicara dengan kaitannya dengan Amerika, tarif Amerika, Pak Prabowo dengan satu telepon bisa mendapatkan rate terbaik di kawasan ASEAN, gitu kan? Jadi itu menurut saya terobosan-terobosan yang saya lihat disambut cukup baik oleh market. Malah kalau kita bisa lihat di dalam pasar modal kita juga reboundnya cukup baik. Mungkin yang terbaik lah apresiasinya semenjak kita ada penyelesaian terhadap isu tarif impor oleh Amerika. Dan saya rasa di saat yang bersamaan kan kita lihat juga Bapak Presiden kita keliling dunia ini untuk mencari alternatif-alternatif. Kita juga sudah menjalankan keanggotaan kita di BRICS dan kita juga sudah tinggal melaksanakan ratifikasi terhadap EU SEPA, mudah-mudahan itu bisa berlaku tahun depan. Jadi antusiasmenya sudah ada di depan mata, tinggal kita eksekusi dan ternyata sebagian sudah kita eksekusi. Kalau kita lihat dari data pertumbuhan ini, saya kan itu ada pertumbuhannya kita lihat kalau dari spasialnya itu memang adanya di Jawa dan di Sulawesi. Artinya memang banyak industri yang terkait juga dengan tambang dan hilirisasi. Itu juga hilirisasi kan salah satu program utama daripada pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya rasa ini kan kita juga sangat mengandalkan investasi ke depan untuk pertumbuhan. Dan ini juga yang kita harapkan akan membuka banyak lapangan pekerjaan, terutama juga untuk mudah-mudahan yang skilled workers. Makanya Pak Prabowo juga mendorong MBG, program-program seperti MBG ini supaya nanti kita punya workforce-nya yang memang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang dibutuhkan oleh industri kita ke depan. Jadi dia mungkin akan banyak sektor yang mampu terdorong bisa tumbuh positif di tengah berbagai program prioritas ya Pak ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik Pak, kembali mengamati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh melesat berada di 5,12%, artinya di atas 5% ya Pak ya. Ini kan kita lihat sebetulnya di lapangan Indonesia ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Bukan hanya soal daya beli Pak, tapi juga badai PHK. Nah bagaimana tanggapan Anda Pak atau dari DPR melihat hal ini? Ini kan kita akan memasuki, artinya kita lihat di semester 2 2025 nih. Akan seperti apa nih Pak? Kan ini sebetulnya menjadi tantangan yang harusnya segera diselesaikan terkait dengan daya beli dan badai PHK ini merupakan masalah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Ya, kalau kita bicara memang badai PHK dengan daya beli ini kan ada kaitannya juga. Tentu kalau orang kena PHK daya belinya hilang, begitu kan? Dan semakin orang dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan baru, tentu ada daya beli baru yang bisa mereka gunakan. Kita sudah ada beberapa program yang diberikan oleh pemerintah, termasuk jaminan terhadap orang yang kena PHK. Tapi yang kedua adalah juga ada program-program yang diprioritaskan itu adalah untuk mencari di tempat-tempat yang turnover PHK-nya ini agak tinggi, terus kita realokasikannya kepada tempat-tempat yang memang sedang ada proyek-proyek investasi besar. Nah kalau kita lihat ini kan sekarang juga kemarin kita habis dorong supaya Danantara cepat sudah bisa ada mitranya dengan DPR, supaya itu menjadi salah satu syarat supaya mereka bisa melakukan investasi dengan cepat.
Nah, kita sedang melakukan rapat-rapat perdana sebetulnya di awal masa sidang, di akhir masa sidang kemarin dan awal masa sidang yang ke depan ini kita akan dorong juga supaya kita dorong untuk investasi berbagai macam prioritas, hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi ini agar semakin cepat bisa direalisasi. Dan ini kita harapkan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Roadmap-nya sebenarnya dalam minggu-minggu ini sedang kita bahas. Nah, harapan kita orang-orang yang mungkin kena badai PHK di sektor-sektor lain ini bisa terakomodir di tempat-tempat baru. Tapi di lain pihak juga, tanpa kita bicara yang itu, dengan adanya kesepakatan tarif baru dengan Amerika, saya rasa kita ini punya peluang yang sangat bagus. Setelah kita kaji waktu awal-awal kan kita dapat kabar horor lah, kita kenanya tetap 32%, dan itu setelah berbulan-bulan negosiasi kan. Saya pun ditanya bagaimana Pak ini dampaknya. Kalau dampaknya agak berat sebetulnya waktu itu. Nah, menjelang Pak Presiden pulang, tiba-tiba ada kabar gembira bahwa beliau ada telepon dengan Presiden Amerika dan menghasilkan hasil yang paling baik di kawasan ASEAN. Dan ini kita juga agak kaget. Malah saya ingat waktu itu saya lagi ada rapat dengan Pak Menseknek, dengan Pak Dasko, terus kita tanya, ini siapa yang berunding? Yang berunding Pak Presiden sendiri. Nah, jadi memang beliau ini full of surprises dan alhamdulillah saya lihat gut feeling-nya untuk jalan kemana-mana ini selalu membawa hasil yang mudah-mudahan baik buat Indonesia.